Suhu panas yang ada pada mesin dihasilkan dari proses pembakaran. Suhu ini diperlukan oleh mesin pada rentang tertentu sehingga kinerja mesin menjadi ideal. Suhu kerja yang ideal adalah berada pada rentang 60–95 derajat Celcius. Jika terlalu rendah di bawah 60 derajat Celcius, maka proses pembakaran tidak akan sempurna. Hal ini diakibatkan oleh suhu dingin yang membuat campuran bahan bakar dan udara tidak homogen, sehingga daya ledak yang dihasilkan mesin tidak tinggi. Suhu di bawah 60 derajat Celcius ini otomatis akan membuat konsumsi bahan bakar mobil cenderung lebih boros, karena Electronic Control Unit atau ECU akan memerintahkan injektor untuk memberi lebih banyak bahan bakar agar mencapai suhu ideal. Begitu juga kalau mesin di atas suhu 95 derajat Celcius, maka akan terjadi overheat atau panas berlebih yang mengakibatkan kerusakan pada komponen karena pemuaian sangat tinggi. Untuk itulah diperlukan sistem pendinginan pada mesin mobil. Inilah penampakan sistem pendingin pada mesin mobil. Pada kondisi awal mesin dihidupkan, di mana suhu mesin masih di bawah 60 derajat Celcius, atau belum mencapai suhu kerja termostat dan belum mencapai suhu kerja ideal mesin, maka termostat berfungsi untuk menjaga air agar tidak melakukan sirkulasi ke radiator. Hal ini akan menyebabkan suhu di mesin akan meningkat, sehingga lebih cepat untuk mencapai suhu kerja mesin yang ideal. Ketika suhu air mencapai suhu kerja termostat, yang hampir sama dengan suhu kerja mesin ideal, maka termostat akan mulai aktif dan akan bergerak perlahan menutupi saluran bypass, sehingga aliran air terbagi antara melewati saluran bypass dan melewati radiator. Air yang melewati radiator akan didinginkan melalui sirip radiator dan juga dibantu hisapan udara luar yang dingin oleh kipas radiator. Ketika suhu air di dalam mesin yang melalui termostat telah sangat panas, maka termostat akan aktif dan akan menutup sempurna saluran bypass, sehingga aliran air seluruhnya akan bergerak menuju radiator untuk didinginkan. Suhu air yang panas ini akan diturunkan melalui radiator dan kipas radiator, sehingga menjadi air yang lebih dingin suhunya. Air dingin ini akan disirkulasikan oleh pompa untuk mendinginkan mesin. Ketika suhu air yang melewati mesin dan termostat telah kembali berangsur-angsur menjadi hangat, maka termostat akan kembali membuka celah di saluran bypass, dan seterusnya mekanisme akan terus berulang, sehingga dikondisikan temperatur di dalam mesin adalah ideal. Begitulah sekilas tentang mekanisme pendinginan di mesin mobil. Bagian yang tidak kalah penting dari sistem pendingin mesin adalah tutup radiator. Pada tutup radiator, terdapat mekanisme valve yang berfungsi untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin yang disebabkan oleh pemanasan cairan. Saat tekanan sudah melebihi batas pressure valve, maka komponen ini akan membuka katupnya dan membuang tekanan tersebut ke reservoir tangki radiator. Dan ketika tekanan di dalam sistem pendingin rendah, maka penutup radiator akan membuka vakum valve agar menghisap air coolant di dalam reservoir tangki radiator.
Berikut adalah berbagai contoh kasus overheat pada mobil. Untuk postingan kali ini adalah overheat yang terjadi pada mobil disebabkan oleh cairan coolant yang ada di radiator itu bocor. Ini kita lihat komentar-komentarnya. Malah ada yang sampai parah, kebocorannya itu awalnya dari kebocoran di sistem pendingin, tapi karena overheat jadi menyebabkan kebocoran di kompresi. Ini yang lebih parah sih. Jadi akibatnya dari overheat itu sangat harus dijaga ya, karena heat cylinder bisa juga melengkung. Jadi kalau heat cylinder melengkung nanti ada kebocoran di kompresi. Diceknya adalah dengan mengecek oli dan cek air radiator. Kalau nanti diisi lagi air radiatornya, nanti ada gelembung-gelembung kebocoran dari kompresi. Ini untuk kasus overheat yang disebabkan oleh awalnya dari kebocoran di sistem pendingin. Postingan berikutnya adalah masih tentang overheat. Jadi yang memposting itu menanyakan apa sebab terjadinya overheat pada mobil. Nih, dijawab di komentar bahwa hampir rata-rata yang menyebabkan overheat itu dari sistem pendingin yang bermasalah. Ada yang menjawab dari pertama cek radiatornya, atau dari kipasnya, atau mungkin dari airnya yang berkurang. Kemudian ada juga yang menjawab di perawatan sistem pendinginnya dari kuras radiator, jadi servis fan radiator sama ganti water pump. Itu komponen-komponen itu semua adalah komponen-komponen sistem pendingin. Ada juga yang jawab mungkin dari sensor water temperaturnya. Postingan selanjutnya adalah tentang sharing penyebab overheating pada mesin dan tips-tipsnya. Di sini sebutkan bahwa penyebab overheat pada mesin yang pertama, air pada radiator berkurang atau habis. Ini disebabkan adanya kebocoran pada sistem pendingin mesin, dan tindakannya adalah periksa radiator, selang-selang, tutup radiator. Yang kedua adalah fan radiator tidak berputar. Itu disebabkan oleh spring cooling fan putus, atau motor fan macet, atau carbon brush motor fan habis. Tindakannya adalah ganti baru motor fan-nya. Yang ketiga adalah mungkin bisa terjadi kondisi radiator kropos, bocor, atau kotor buntu, artinya ada kotoran yang menyumbat di sela-sela kisi-kisi radiator. Kemudian tindakannya adalah kuras radiator, servis radiator, atau ganti radiator baru. Kemudian yang keempat adalah bisa jadi dari termostat yang macet. Ganti termostat secara berkala. Di sini disebutkan bahwa ganti termostat setiap 4 tahun sekali atau 80.000 km. Ini biasanya tergantung dari setting pabrikan untuk ganti spare part ya.
Ini juga bisa diikuti. Kemudian yang kelima adalah V-belt atau fan belt pemutar water pump putus. Biasanya water pump sebagian mobil, mungkin hampir kebanyakan mobil water pumpnya itu digerakkan oleh fan belt. Maka jika itu putus, maka aliran sirkulasi air untuk mendinginkan mesin itu terhambat, sehingga terjadi overheat. Nah, di sini ada tipsnya, ada catatannya lagi. Pada poin nomor 1, jika air radiator selalu berkurang, padahal tidak ditemukan adanya kebocoran, ada kemungkinan ada kebocoran di packing cylinder head. Akibat dari kebocoran itu, maka kompresi mesin akan menurun. Kompresi mesin akan masuk ke ruang air pendingin, sehingga akan terjadi gelembung udara di radiator. Nah, di sini ada tanda-tanda pada mesin bocor akibat kompresi bocor. Maka pada mulut radiator selalu mengeluarkan gelembung udara. Kita lihat videonya juga di sini, juga divideokan. Nah, ini Nah, itu sharing tentang penyebab overheat pada mesin. Yang berikutnya, ini tentang komponen sistem pendinginan. Jadi di sini sebutkan bahwa dia cek mesin mobil dengan scanner OBD2 dan ternyata dia cek kipas itu menyala ketika suhu 95 derajat Celcius dan mati di kisaran 88 derajat Celcius. Nah, ini yang terjadi ternyata indikator di panel dashboard itu menunjukkan seperempat garis, yang kalau normalnya itu adalah setengah garis di bawah sedikit. Nah, ini ternyata hasil dari komentarnya adalah pertama tentang kemungkinan sensor, water sensornya yang nggak standar atau mungkin gagal fungsi, bisa dibilang gagal fungsi. Ada juga kemungkinan dari jarum penunjukan speedometer yang ngaco, jadi harus diservis harus diservis jarum penunjukan temperatur di speedometernya. Kemudian juga ada yang menyarankan harus cek sensor temperaturnya. Kemudian juga ada yang menyarankan hampir rata-rata kebanyakan sensornya. Ya, rata-rata mayoritas jawabannya di sensornya. Jadi sensornya mungkin yang tidak standar, tidak sesuai dengan spek pabrikan, maka nanti akan ada ketidaksesuaian antara suhu di pembaca scanner dengan di penunjukan jarum di temperatur di dashboard. Postingan kali ini masih tentang overheat. Di sini disebutkan bahwa mesin terjadi overheat ketika AC dinyalakan. Kemudian ada
tumpahan air radiator yang ngebuang lewat tangki cadangan. Tapi pada saat AC-nya mati, itu normal. Nah, kita lihat komentar-komentarnya. Ada yang jawab, itu cek radiator, cek apakah ada kebocoran di radiator, atau ganti tutup radiator, bisa jadi tutup radiator. Nah, ini ada yang menarik. Ini ada pengalaman yang sama, itu ternyata ada kompresor AC yang jebol, jadi putaran berat, sehingga mempengaruhi putaran water pump. Yang kalau putaran water pump terhambat, maka aliran sirkulasi ke pendinginan ke mesin itu akan terhambat juga. Kemudian ada yang bilang tutup radiatornya mulai lemah, atau radiatornya udah buntu, artinya ada kotoran yang menyumbat kisi-kisi radiator di dalam, sehingga sirkulasi air, pendinginan air itu terhambat. Ada juga yang ngecek tutup radiator. Dan yang mungkin lebih ke arah yang lebih mencolok tuh ini ya, ada jebol kompresor AC yang mempengaruhi putaran mesin. Memiliki mobil tentu menyenangkan dan membawa banyak manfaat bagi Anda dan keluarga. Anda juga harus tahu kalau mobil membutuhkan perawatan. Apalagi kalau mobil yang Anda gunakan digunakan untuk menunjang aktivitas Anda dan keluarga. Perawatan mobil adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kondisi mobil dalam keadaan prima, aman, dan nyaman untuk dikendarai. Tingkatkan juga pengetahuan tentang seluk-beluk mobil yang Anda miliki, mulai dari perawatan dan fungsi-fungsi komponen yang ada pada mobil. Sehingga suatu saat, mungkin Anda bisa memperbaikinya sendiri atau menolong Anda di saat-saat darurat. Demikianlah video dari channel kami, semoga bermanfaat.